Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Noful Aditya Suparman dari 10 dari Sekolah SMA 46 Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang novel To Life atau Hidup. Penulisnya itu Yuhua. Jumlah halaman 224, ukuran 13,5 x 20 cm. Penerbit PT Gramedia Pustaka Tama, kategori fiksi, tahun 2015. Novel ini menceritakan tentang seorang lelaki tua yang bernama Xu Fugui yang berbicara dengan seekor lembu yang sedang membajak. Dia meneriakkan nama 6 atau 7 ekor sapi dengan hanya 1 ekor sapi yang hadir. Jadi aku berbicara dengannya dan memulai percakapan tentang kisah masa lalunya. Sebagai putra tuan tanah, Fugui berkata bahwa dia adalah anak hilang dari keluarga Xu. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sarang perjudian dan rumah bordir. Dia juga memperlakukan istrinya yang sedang hamil, Jiazhen, dengan buruk. Dia berlutut dan memohon Fugui untuk pulang, dan dia memilih untuk mengusir Jiazhen. Akhirnya Fugui kehilangan seluruh kekayaan keluarganya karena Long untuk melunasi utangnya. Ayah Fugui harus menukar tanah dan rumah mereka dengan uang tembaga dan membiarkan Fugui memilih cara untuk melunasi utang perjudiannya. Long menjadi pemilik tanah dan rumah segera setelah pindah dari rumah keluarga mereka. Sayangnya ayah Fugui meninggal. Jiazhen bersama putranya yang belum lahir kemudian dijemput dengan kereta yang dikirim oleh ayahnya. Ayah mertua Fugui, Feng Xia, putri sulung Fugui, tertinggal bersama keluarga Xu. Untuk menghidupi keluarganya, Fugui menyewa 5 mu tanah dari Long tuan tanah baru, dan menjadi petani pekerja keras. Fugui juga bertemu dengan pelayan tua yang setia, Changgen, yang telah menjadi pengemis sejak kemunduran Xu. Namun dia tetap menolak untuk bersama atau tinggal bersama keluarga Fugui. Dia memberi Feng Xia hadiah sekali, dan Fugui tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Akhirnya setelah beberapa bulan, Jiazhen kembali bersama putranya yang baru lahir, Youqin. Namun ibu Fugui kemudian jatuh sakit, dan dalam perjalanan Fugui mencari pengobatan untuknya. Dia dipaksa untuk wajib militer menjadi tentara nasionalis. Di militer, Fugui menderita kelaparan, kedinginan, dan ancaman kematian. Dia juga menyaksikan kekejaman perang saudara Tiongkok dengan Chongsheng dan Outquan. Setelah hampir 2 tahun wajib militer, Fugui akhirnya dipulangkan oleh tentara pembebasan. Sekembalinya ke rumah bertahun-tahun kemudian, Fugui mengetahui bahwa ibunya telah meninggal beberapa bulan setelah Fugui masuk militer. Demam tinggi membuat putrinya Feng Xia menjadi tuli dan bisu. Selama reformasi pertahanan, 5 mu tanah yang disewa Fugui sebelum perang kini menjadi miliknya. Long dieksekusi sebagai tuan tanah selama reformasi. Untuk mengirim Youqin ke sekolah, Fugui dan Jiazhen memutuskan untuk memberikan Feng Xia kepada keluarga yang berkepentingan untuk mendapatkan menantu perempuan. Beberapa bulan kemudian, Feng Xia kembali sendirian karena dia merindukan keluarganya, dan Fugui tidak ingin dia kembali lagi karena dia mengetahui betapa dia mencintai putrinya. Pada tahun 1958, komune rakyat didirikan. Sebagian besar perbekalan dan harta benda keluarga tanah ternak disita oleh desa. Lompatan jauh ke depan juga dimulai. Barang-barang besi penduduk desa termasuk pot adalah tindakan keras untuk melebur besi. Sayangnya Jiazhen menderita penyakit tulang lunak dan kondisinya semakin memburuk.
dari hari ke hari. Dia hampir tidak bisa berdiri bekerja. Sementara itu, warga Fugui tidak sengaja memproduksi baja dan mendapat pujian dari ketua tim. Komunis rakyat menutup ruang makan, menyebabkan kelaparan di desa dan kota. Banyak orang bahkan tidak bisa makan sebutir beras pun. Karena berbulan-bulan, ayah Jansen menghidupi keluarga Shu dengan sekantong kecil beras, bersama dengan akar rumput dan kulit kayu. Keluarga Shu berhasil bertahan hidup. Segalanya akhirnya menjadi lebih baik setelah panen gandum. Padahal untuk menyelamatkan istri hakim daerah tersebut dari kehilangan terlalu banyak darah saat melahirkan. Yokin meninggal karena donor darah yang berlebihan. Ketika Fugui mengetahui bahwa hakim tersebut adalah teman lamanya, Chongsheng, dia tidak dapat lagi memaksakan diri untuk membalas dendam. Jansen yang berduka juga menolak kompensasi Chongsheng untuk Yokin. Bertahun-tahun kemudian, revolusi kebudayaan dimulai. Feng Xia menikahi Ersi yang kepalanya bengkok. Namun dia adalah pria yang dapat dipercaya dan perhatian. Tiap warga Shu bahagia dengan pernikahan mereka. Ketika revolusi kebudayaan semakin intensif, pengawal merah menghukum pemimpin tim dan Chongsheng hakim karena anti-kapitalis. Menuduh mereka menindas dan meremehkan rakyat dan petani. Chongsheng menyelinap menemui keluarga Shu sekali, dan Jansen memilih untuk memaafkannya dan meminta untuk bertahan sambil berkata, "Kamu masih berutang nyawa pada kami. Pertahankan hidupmu untuk membalas kami." Meskipun setelah sebulan disiksa, Chongsheng bunuh diri. Setelah itu, Feng Xia dan Ersi kembali melayani Fugui, dan Jansen tua Feng Xia kemudian melahirkan putra pertama Gugen. Feng Xia meninggal di ruang bersalin karena pendarahan. Segera setelah itu, Jansen meninggal. Fugui pindah ke kota dan tinggal bersama Gugen dan Ersi. Saat Gugen berumur 4 tahun, Ersi dibunuh oleh 2 lempengan semen. Fugui kemudian harus tinggal bersama satu-satunya keluarga yang tersisa, cucu Gugen, di desa sampai Gugen berusia 7 tahun. Dia tersedak sampai mati saat makan kacang seorang diri. Fugui menabung sejumlah uang dan membeli seekor sapi tua dan tukang daging untuk menemaninya, dan menamakannya Fugui. Novel ini memiliki 11 bab. Pesan moral dari novel ini adalah ditulis juga adalah refleksi psikologis kaum minoritas Tionghoa di seluruh dunia. Kerja keras dan kerja keras agar ayam bisa menjadi angsa, angsa menjadi kambing, kambing menjadi sapi. Semua kerja keras itu sesungguhnya adalah sebagai upaya pertahanan hidup yang paling realistis. Anda mungkin melihat Fugui di sekeliling Anda. Orang-orang yang ditimpa bencana dan tetap menjalani hidupnya tanpa keluh kesah. Orang-orang yang dihancurkan oleh kematian tetapi kemudian bangkit lagi. Orang-orang yang memandang kembali hidupnya dari berbagai kematian yang telah mereka lalui. Sekian mungkin dari pembahasan novel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.